warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Faris Widiatnanto dengan NIM 7211417085. Hari ini saya akan ujian PKL dengan topik saya analisis sistem pembiayaan kredit modal kerja pada PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Kantor Cabang Kendal. Sistem dan prosedur pembiayaan kredit modal kerja pada PT BRI Cabang Kendal itu ada, yaitu langkah-langkahnya adalah pertama, debitur datang, kemudian dengan membawa berkas administrasi kreditnya. Selanjutnya, administrasi kredit memberikan formulir permohonan kredit kepada debitur untuk diisi dan formulir tersebut diperiksa. Kemudian pemeriksaan agunan dan usaha agunan dari debitur diperiksa, kemudian debitur mengisi formulir pemeriksaan. Terus formulir tersebut diperiksa dan diberkaskan dengan paketkan, terus diverifikasi berkas dan persetujuan kreditnya. Nanti jika kredit tersebut diterima, akan direalisasi kreditnya dan debitur datang untuk pencairan dana. Analisis dan evaluasi kredit modal kerja. Secara umum analisis tersebut ada 5C, yaitu yang pertama ada capacity, yaitu kemampuan membayar hutang, kemudian kapital atau ekuitas kredit, seberapa banyak kredit yang diminta, kemudian condition atau perkembangan subsektor usaha yang akan dibiayai kredit tersebut, terus kolateral, usaha yang dibiayai, usahanya itu bentuk apa, kemudian karakter itu karakter debitur yang akan meminta kredit tersebut dengan kemampuan membayar hutangnya. Yang pertama itu adalah kita memeriksa laporan keuangan calon debitur. Pada kasus ini saya mengangkat kasus tahun 2013 karena dari PT Bank BRI tempat saya magang itu tidak boleh membocorkan privasi nasabah baru. Soalnya nasabah tersebut belum melunasi atau belum kreditnya itu belum selesai, jadi belum bisa. Dan saya diberikan data yang pada tahun 2013 aja. Pada kali ini saya diberikan oleh tempat saya magang itu Bapak Kainur dengan usahanya adalah UD QWERTY, beralamatkan di Kendal, dengan permohonan kredit sebesar 100 juta, dengan usahanya itu perdagangan. Alasan permohonan kredit untuk menambah modal kerja. Jadi pertama, permohonan kredit itu diisi data-data seperti ini, seperti legalitas dan izin usaha, susunan pengurus, konsep hubungan permohonan kredit. Terus dari data tersebut bisa dianalisis itu riwayat hubungan dengan PT BRI. Pemohon kredit modal kerja itu merupakan nasabah baru yang belum pernah mendapat fasilitas kredit dari BRI ataupun bank lain. Kemudian ada analisis kualitatif. Analisis kualitatif itu adalah ada 5 karakter tadi, yaitu 5C, nanti akan disimpulkan di akhir dari setelah analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif. Yang pertama ada analisis perbandingan terhadap neraca UD QWERTY. Bisa dilihat berdasarkan sharing post dan tren periode setiap tahunnya dari tahun 2011, 2013 dan 2011, 2012 dan 2013 itu selalu meningkat tren periodenya. Jadi bisa disimpulkan kalau UD QWERTY ini diberikan tambahan modal sebesar 100 juta akan menambah kondisi keuangan yang lebih baik dari perusahaan ini dan meningkatkan laporan keuangannya. Yang kedua ada analisis perbandingan terhadap laba rugi. Kita tinjau dari sharing post dan tren periodenya. Berdasarkan tahun 2011, 2012 dan 2013 itu tren periodenya selalu meningkat, dan jika diberikan tambahan modal akan memberikan keuntungan yang lebih besar, akan berprospek ke perusahaan untuk mendapat keuntungan yang lebih besar jika ditambahkan tambahan modal. Kemudian analisis terhadap laporan sumber dan penggunaan dana.
Bisa dilihat pada tahun 2011 sampai 2012 itu sumber dananya itu berasal dari laba usaha dari UDQRT dan dari utang dagang dari pemasok, dan juga sama pada tahun 2012 sampai 2013 itu juga sama, berasal dari laba dan dari utang dagang. Jadi jika ditambahkan modal kerja dari kredit, modal kerja itu akan menambahkan modal kerja untuk usaha jangka pendek dari UDQRT tersebut. Kemudian yang keempat itu ada rasio keuangan calon debitur. Bisa dilihat yang pertama itu ada likuiditas. Ditinjau dari net working capital terjadi peningkatan dibandingkan dengan periode sebelumnya karena modal kerja yang akan dibiayai tertanam pada aktiva lancar. Perusahaan calon debitur sangat likuid dengan memenuhi dengan current rasionya itu ada sebesar 926 atau 927% dan memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang cukup liquid, yaitu quick rasionya itu sebesar 100,26%. Yang kedua ada solvabilitas. Ditinjau dari debt of equity rasionya itu cukup rendah. Nah, ini menunjukkan sumber dana perusahaan tidak tergantung pada utang. Equity itu total aset yang cukup membawa perbaikan dalam posisi keuangan jangka panjang. Nah, ini menunjukkan operasional perusahaan berjalan dengan baik. Kemudian profitabilitas. Net profit margin menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan laba bersih lebih tinggi dari periode sebelumnya. Namun, return on total asset atau ROA itu mengalami penurunan dari periode sebelumnya. Nah, ini menunjukkan bahwa perusahaan harus memperbaiki kinerjanya dalam mengelola keseluruhan aktiva yang dimiliki. Yang keempat ada aktivitas. Pada tahun ketiga, jumlah dari perputaran pengumpulan piutang dan perputaran persediaan meningkat. Hal ini menunjukkan perusahaan membutuhkan tambahan dana untuk mengganti modal yang tertanam pada piutang. Kemudian yang kelima ada analisis agunan. Ini analisis agunan UDQRT. Bisa dilihat coverage nilai pasar wajar agunan itu yang berupa tanah dan bangunan atas kredit modal kerja sebesar 289%, yaitu dari ini 289 juta itu dibagi dengan total modal kerja atau kredit modal kerja yang akan diberikan, jadi 289. Terus coverage nilai likuiditas agunan sebesar 247,7%. Jadi bisa dinilai peningkatan agunan dari tanah dan bangunan atas kredit itu sebesar 200%, karena lebih dari 200% kedua ini nilai likuidasi dan nilai pasar wajar agunan itu lebih dari 200, bisa dipilih 200% saja. Terus ada bukti pemilikan tanah yang diserahkan adalah sertifikat hak milik. Nah, ini kesimpulannya dari hasil analisis kualitatif dan kuantitatif tadi bisa disimpulkan. Yang pertama, analisis karakter yang dan kredibilitas pemohon cukup baik, dikenal dengan kalangan pemasok dan langganan. Kondisi keuangan dan bisnis sangat lancar, tidak termasuk dalam daftar hitam dan kredit macet Bank Indonesia. Yang kedua ada capacity. Dari pengalaman perdagangan selama ini menunjukkan pemohon mampu mengelola usaha yang dibantu istri dan beberapa orang karyawan. Yang ketiga ada kapital. Modal usaha menunjukkan angka positif terhadap rasio utang atau DER, peningkatan tren net profit margin, dan tren perkembangan net worth kekayaan sendiri selama 3 tahun terakhir, menggambarkan kemampuan perusahaan mampu memupuk modal sendiri dari laba perusahaan yang digunakan untuk membiayai operasional perusahaan. Karena dilihat dari tadi tren periodenya itu selama 3 tahun terakhir itu meningkat terus. Jadi analisis kapitalnya itu baik, positif. Kemudian yang keempat ada kolateral. Agunan yang diserahkan adalah tanah dan bangunan milik pemohon yang nilainya menutupi jumlah pinjaman. Tadi dinilai itu peningkatannya ada 200% dari angka kredit yang diajukan. Kemudian ada analisis condition, tingkat pertumbuhan modal
tingkat pertumbuhan masih positif dan profitabilitasnya baik. Kemudian menghitung kebutuhan kredit modal kerja. Ada dua metode perhitungannya. Yang pertama ada pendekatan working capital turnover. Pendekatan ini itu menilai permohonan kredit modal kerja yang berasal untuk menambah modal kerja. Bisa dilihat yang pertama itu harga pokok penjualannya yang tadi itu sebesar 3.240.000.000 ditambah dengan beban administrasi umum besar 288 juta, itu ketemu out top expense sebesar ini. Terus dengan rumus ini nanti ditemukan proyeksi omset untuk tahun depannya itu sebesar 343.980 juta. Nanti dikurangi dengan net working capital dan hutang dagang yang diproyeksikan. Jadi ditemukan kebutuhan modal kerja untuk tahun berikutnya itu sebesar 100.703 dengan kredit yang dipertimbangkan 100 juta. Yang kedua itu pendekatannya itu ada repayment capacity. Repayment capacity itu menghitungnya itu dengan ini: laba bersih ditambah beban penyusutan dikurangi preferred atau dividen, ketemu pendapatan per bulannya. Nanti pendapatan per bulannya itu sebesar 5.528, dan jumlah kredit yang akan diterima jika itu dihitung dari repayment capacity itu sebesar 61.405. Dari dua metode tadi bisa disimpulkan nanti Bank BRI akan menggunakan metode yang pertama atau metode working capital turnover. Dan ini disebabkan karena debitur mengajukan permohonan kredit itu untuk membiayai persediaan barang dagangan guna meningkatkan penjualan kredit serta untuk mengurangi hutang dagang dari pemasok. Jadi yang metode kedua atau repayment capacity itu tidak digunakan karena menilainya itu dari jumlah pendapatan yang diterima per bulan untuk membiayai angsuran pinjaman kepada bank. Terus ada selanjutnya cara sistem pembiayaan itu ada selanjutnya mengelola resiko kredit modal kerja melalui asuransi. Jadi pihak bank itu selalu mengajukan asuransi untuk agunan yang telah diberikan oleh pemohon kredit. Untuk tadi Bapak Kainur itu yang diasuransikan itu adalah bangunan SHM nomor 80 atas nama Bapak Kainur dengan nilai pertanggungan sebesar 124 juta. Yang selanjutnya, sistem selanjutnya itu negosiasi kredit modal kerja. AO melakukan negosiasi dengan calon debitur secara langsung dituangkan dalam memorandum analisis pembiayaan kredit. Negosiasi dilakukan guna mencapai kesepakatan mengenai kelengkapan jumlah kredit, struktur, tipe kredit, jangka waktu, suku bunga, dan lain-lain. Nanti dinegosiasi oleh account officer atau AO. Jadi bisa dilihat ini adalah alur proses memorandum analisis pembiayaan. Dari pemarkasa itu jika rekomendasi disetujui, pemarkasa itu akan langkahnya itu nanti pemarkasa akan ke ADK, nanti ADK akan memberikan berkas tersebut ke Pinca. Nanti Pinca yang akan memutuskan bahwa kredit tersebut akan setuju atau tidak. Jika disetujui nanti akan diberitahu
oleh ADK kepada calon debitur. Jika tidak, nanti ditolak, nanti dari pemangkasa langsung ke Pinca, dan Pinca nanti akan memutuskan kepada ADK, dan ADK akan memberikan pemberitahuan kepada debitur bahwa putusan kredit tersebut akan ditolak. Jadi langkah selanjutnya itu rekomendasi keputusan pemberian pembiayaan kredit modal kerja. Jadi rekomendasinya itu adalah disusun dalam bentuk paket permohonan pembiayaan kredit modal kerja. Jadi bagian administrasi kredit dan akun officer itu bertanggung jawab untuk meneliti dokumen paket tersebut. Hal ini dikarenakan pemeriksaan lapangan yang dilaksanakan oleh akun officer, sedangkan pemeriksaan administrasi itu dilakukan oleh bagian administrasi kredit. Jadi berbeda, akun officer itu untuk pemeriksaan lapangan dan ADK itu untuk pemeriksaan administrasinya. Selanjutnya paket tersebut akan diajukan kepada pejabat pemutus. Pada cabang ini pejabat pemutusnya adalah dari Pinca atau pimpinan cabang. Nah, selanjutnya ada keputusan permohonan pembiayaan kredit modal kerja. Dari hasil analisis lengkap yang disajikan oleh akun officer yang setelah melalui proses rekomendasi dan mendapat persetujuan pejabat bank atau Pinca tadi, maka akan diputuskan kredit disetujui atau ditolak. Bila disetujui akan dibuat surat penegasan atau surat persetujuannya, dan jika ditolak dibuat surat penolakannya oleh bagian administrasi kredit atau ADK. Wewenang pemutusan kredit ditanggung dari sistem pembuat oleh masing-masing bank. Wewenang kredit yang diputuskan akan ditandatangani oleh AO, akun officer, kemudian administrasi kredit atau ADK, dan pimpinan cabang. Terima kasih sudah mendengarkan ujian saya. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.